Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pagi ini kita berkeliling di tengah kota Doha, Qatar. Ini adalah masih di seputaran Kornis Doha, West Bay. Ya, di sebelah kanan kita ini adalah gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung megah tinggi, pusat perkantoran, pusat perkotaan dari Qatar. Sementara di sebelah kiri saya yang di sini ya, itu ada apa? Ada pantai, dan kita sudah live ya tadi di sana. Qatar saat ini sedang bersiap-siap untuk melaksanakan National Day, Independent Day-nya, yaitu 18 Desember ya, Al-Yaumul Watani. Ya, sudah mulai bendera-bendera dipersiapkan dan segala macam bentuk persiapan-persiapan yang lain. Anak-anak juga nampaknya yang sekolah, mungkin pekan ini adalah pekan terakhir mereka sekolah. Selanjutnya nanti mereka akan libur, atau pekan depan ya. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah ya, berupa nikmat keamanan, nikmat keimanan juga yang tidak kalah pentingnya, nikmat sehat, nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus bersyukur, bil khusus buat saya pribadi dan kita semuanya yang mungkin sudah lama tinggal di Qatar, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kita merantau ya ke negeri ini ya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, sebagaimana kita mendapatkan kebaikan-kebaikan juga di tanah air kita. Jadi kalau secara spontan saya katakan, di Qatar ini ya banyak hal-hal yang akan membuat kita betah ya, terutama bagi yang memang yang ada niatan untuk tinggal di luar negeri. Apa saja itu? Ya, pertama memang dari segi perbandingannya dengan di tanah air. Untuk lalu lintas seperti yang kita lihat ini relatif lebih lancar ya, dan bahkan bisa dibilang sangat lancar ya. Mobil-mobil tidak ada yang ugal-ugalan. Kenapa? Karena memang sistemnya yang cukup bagus. Kita tidak bisa sembarang, tidak berani nerobos lampu merah, tidak berani melebihi kecepatan, karena memang ada radar, ada kamera yang sudah mengintai ya, dan itu dilaksanakan betul hukumannya kalau memang ada. Melebihi kecepatan bisa 500 real, berarti 2 juta. Menerobos lampu merah 3.000 real atau lebih, 12 juta. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang membuat kita merasa lebih nyaman ya untuk berkendaraan ya. Dan di Qatar ya bisa dilihat seperti teman-teman lihat, jarang ada motor ya. Yang banyak ini mobil semua ya, karena memang pengendara motor bisa dibilang tantangannya cukup banyak. Ya, di sini
suasananya atau cuacanya cukup ekstrim ya, panas dan dingin. Ya, sebelum itu kita lanjutkan. Ini di sebelah kanan saya ya, sudah disiapkan bangku-bangku untuk persiapan nanti National Day di tanggal 18. Biasanya di jalan ini nanti akan ada parade militer ya, dan ditonton oleh pendatang ya, ataupun yang warga asli Qatar ya, al-muqimin wal muwatinin. Nah, ini di sebelah kanan saya persis ini tempat duduknya emir dan tokoh-tokoh diplomat yang lain dari negara lain. Terus ke sini nih, masya Allah sudah disediakan ya, luar biasa. Insya Allah bangku-bangkunya untuk para yang ingin menonton nanti. Ini sudah disediakan semuanya ini. Tuh, ya kan Dek? Hai Dedek. Ya, jadi seperti itu ya. Kita lanjutkan sedikit tadi. Jadi motor itu memang bisa dibilang agak sedikit di sini, ya. Dan itu digunakan untuk kebanyakan adalah untuk delivery, ya. Tuh di sini kita sebut saja ya. Ada Talabat, ada Senunu, ada apa lagi Dek? Ada yang pokoknya lain-lainnya. Ada yang lain-lainnya. Ada yang baru sekarang, pendatang barunya adalah kita. Ini pelayanan delivery makanan ya, semacam GoFood kita. Tadi di mana sih? Jadi seperti itu. Jadi ini motor-motor itu banyak digunakan untuk itu ya. Ya, walaupun ada beberapa komunitas moge ya, motor-motor gede ya, atau yang lainnya, tapi ya begitulah. Ini agak siluet karena memang di depannya lagi ada mataharinya ya, jadi kurang pas. Nanti kita mutar saja. Di depan ada gedung Fanar ya, namanya Markas Abdullah bin Zaid ya, Markas Islamic Center yang masya Allah cukup unik bangunannya seperti itu. Terus apalagi hal yang bikin kita betah ya, suasananya itu juga sangat-sangat mendukung untuk kita betah. Artinya kalau kita berbicara masalah pekerjaan ya, mungkin ini relatif ya, beda-beda, tapi secara umum tekanan kerja itu bisa dibilang relatif lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan dengan kita yang mungkin kerja di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Ya, waktu kita itu tidak terbuang. Kalau misalkan teman-teman ya, dari pengalaman teman-teman itu yang bekerja di Indonesia, kadang perginya pagi pulang petang ya, pergi pagi pulangnya udah malam baru sampai rumah ya, itu kan yang seperti itu. Nah, sehingga waktu untuk keluarga juga kurang karena memang faktor lalu lintas tadi ya, jalannya jauh dan seterusnya ya, dan di pekerjaan mungkin juga lebih berat. Nah, buat di sini ya, bagi teman-teman pekerja profesional di oil and gas ya, kenapa mereka bisa betah ya, diantaranya menurut cerita dari teman-teman itu adalah ya, memang kerjaan itu tidak seberat di tempat-tempat yang lain ya. Jadi seperti itu. Ada nggak? Oke. I give you. Thank you. You're welcome. Kita lanjut ya. Nah, sehingga suasana itulah yang membuat kita bisa lebih banyak punya waktu untuk menambah kapasitas ilmu kita ya. Ada yang kerja bisa sambil kuliah, kerja bisa sambil
ke majelis-majelis taklim, bapak-bapaknya ada kajian, ada majelis ilmu, ibu-ibu juga demikian, punya kegiatan-kegiatan yang lain, ada pengajiannya, ada komunitas-komunitas yang lain, ya olahraga dan seterusnya. Nah, ini yang bikin betah ya. Kemudian hal yang lain apa ya? Ya, saya rasa itu mungkin yang lebih banyak ya. Kalau yang lain-lainnya saya rasa bisa kita cari ya di pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain ya. Itu ya. Baik, ini di depan saya, ini saya masih di mana ini? Di menuju ke port, kita coba ke sana ya. Kita coba jalan-jalan ke Port of Qatar, Doha, pelabuhan Qatar ya, pelabuhan lama ini. Kita coba masuk, apakah dia berbayar apa tidak. Oh ya, ini juga jadi keingat kan. Nah, oke. Tempat-tempat untuk bermain ya seperti taman-taman dan yang lain-lainnya sangat-sangat disiapkan di sini oleh Qatar, difasilitasi banyak fasilitas untuk kita bisa bermain bersama keluarga ataupun sendiri ya. Jadi dan itu free ya. Nah, jadi taman-taman umumnya itu sangat-sangat teratur, tertata ya. Di kornis saja itu, sepanjang kornis itu kita bisa jalan, kemudian bisa ngasih makan burung ya dek ya. Terus apalagi kita bisa kasih apa ya, kita bisa jogging di sana seputar sepanjang 7 kilometer itu ya, kita bisa berjalan ya. Dan taman-taman yang lain di luar ya, itu baru di dalam kota Dohanya saja. Bagaimana kalau di luar itu juga sama, Wakrah, Duhan, Said, kemudian di Al Khor ya, itu disediakan semuanya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan waktu-waktu yang senggang itu, waktu-waktu yang luang itu untuk bersama keluarga di sini. Oh, ini lampu merahnya kok sedikit sekali. Oke, saya berhenti aja. Takut saya guys. Ada kamera di depan. Sebenarnya bisa saya lewat tapi tidak apa-apa. Kita diam saja dulu sambil menyimak. Ini tidak bisa di pause juga, jadi kita harus tetap ngomong. Ya, itu kemudian ya, yang lainnya apa lagi? Ya, kalau dari fasilitas yang lain mungkin bagi teman-teman atau saudara-saudara Muslim itu lebih dekat kita dengan Ka'bah di sini, dengan Baitullah, dengan Masjidil Haram. Ya, jadi relatif mudah kita melaksanakan ibadah umroh juga ibadah haji. Ini salah satu kesempatan yang bisa kita gunakan. Kalau di awal-awal tahun 2000-an ya, saya kesini itu 2007, sangat-sangat mudah ya untuk kita melaksanakan haji. Walaupun sekarang sudah sama ya, agak sulit dari sini. 2007, 2008 saya berangkat itu ya bisa 8 bis ya lewat darat itu untuk komunitas Indonesia saja. Masya Allah, luar biasa. 2008 ya, dan prosesnya sangat cepat. Kita daftar hari ini, besok sudah bisa berangkat. Besok berangkat, daftar hari ini sudah masih diterima karena memang kuota, ada bonus-bonus kuota yang didapatkan oleh Qatar pada waktu itu. Begitu juga 2009, 2010 itu
sangat-sangat banyak. 2011 juga demikian. Kemudian berikutnya ke 2012, 2013 itu sudah mulai berkurang ya kuotanya. Jadi masih normal, sudah normal. Dan sekarang lebih banyak digunakan oleh penduduk lokal ya yang melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi yang paling penting adalah ya umroh tadi. Umroh itu ya dengan banyaknya kita bisa melaksanakan umroh dari sini. Ya, ada travel yang bisa memberangkatkan untuk umroh. Masya Allah, ya diantaranya ada ustadz-ustadz kita di sini yang sudah terbiasa setiap pekan itu kadang memberangkatkan jamaah yang menggunakan bus. Bisa juga melalui udara, ya pesawat. Dan memungkinkan bagi kita untuk berangkat mandiri, umrohnya mandiri. Ya kita bisa mengurus sendiri. Nah itu salah satu kemudahan yang kita dapatkan di Qatar ini. Ya. Kemudian yang lain-lainnya ya di sini memang alhamdulillah negara yang sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya ya tidak dikenakan pajak ya dari penghasilan itu alhamdulillah tidak dikenakan, sehingga kita Masya Allah mendapatkan kemudahannya itu. Kemana kita ini, Dek? Kita lihat kapal laut. Tapi ada Palestina sama. Oh iya. Ini siapa sih? Oh, Maroko itu, Maroko. Pakistan kalau nggak salah. Bukan. Tunis itu. Bendera. Ya, tapi ini kita sambil jalan. Nah, ini menuju ke Pelabuhan Doha. Dengar-dengar katanya berbayar. Tapi insya Allah sih nggak. Biasanya sih dulu tuh nggak berbayar parkirannya di sini, Dek. Oh, Free ya, Dek. Nah, Masya Allah. Ya, ini kita ke sana. Lumayan panjang ke situ. Gak ada kapal pesiarnya, Dek. Nggak ada kapal pesiarnya yang gede itu. Ini di belakang saya ada pengawal nih. Ya, nah, beginilah suasana di Qatar pagi hari. Ini mungkin karena melawan cahaya jadi agak gelap ya, tapi tidak ada masalah insya Allah. Ini pelabuhannya disulap menjadi megah, menjadi indah seperti ini. Sebelum Piala Dunia 2022 ya, Masya Allah. Ya, dibuat unik, dibuat antik. Antik ya. Nah, ini kita kesini dulu berputar, baru nanti kita masuk. Oh, nampaknya di sini yang agak-agak gelap ya. Awal. Bismillah. Dek, makanannya masih makan. Habisin dong. Ini kapal-kapalnya ini di kanan. Cuman ini kapal-kapal kecil aja ini. Ini kapal kecil ini. Kapal kecil nih, Dek. Kapal besarnya tidak. Iya tuh. Ini kapal yang di game itu ya kali, Dek. Ummul Hul. Terus apa lagi nih? Ya, inilah ya. Buat teman-teman yang sudah
20 tahunan di sini, 10 tahun, 20 tahun, tahu betul seperti apa perubahan-perubahan yang ada di Doha, Qatar ya. Insya Allah, tabarakallah. Ini dia kapalnya di sebelah kanan. Aduh. Ini juga salah satu tempat yang akan dikunjungi para wisatawan yang dari luar ya. Kalau ke Qatar ya kadang pasti mampir ke sini mereka. Dibawa ke sini. Nah, ini pelabuhannya ini. Janan. Apalagi ya, kita berkeliling ya di Qatar sambil menyimak Allahumma ja'al Qatar wa Indonesia wa sa'iru biladil muslimin aminatan mutmainnatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan selalu buat Qatar dan Indonesia juga ya, dan semua negara-negara muslim dan dunia dimanapun berada ya. Kita minta selalu keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat aman ini kalau tidak ada ya maka tidak akan enak jadinya, tidak akan enak kita rasakan ya. Maka bersyukur ketika kita merasakan nikmatul aman, tentunya setelah nikmatul iman, nikmat keimanan kita. Ini satu sisi dari dari port ini sebelahnya lagi. Kalau kita lurus masih ada sisi lagi yang sebelahnya bisa digunakan untuk santai-santai dengan keluarga. Ada tamannya luas. Ini kalau selama Piala Dunia itu digunakan untuk nonton bareng nih di sini nih, sebelah kiri dari dari tempat ini. Nah, ini nampaknya event-event besar juga akan digelar di sini. Wih, udah ditutup dek. Tuh ada atap-atapnya dek, masya Allah. Biasanya nggak begini. Ini mungkin karena ada event juga nih. Sebelah kirinya ada bangunannya tuh. Tuh disulap, dibuatkan bangunannya. Ini ada kaca-kaca. Ini bongkar pasang kah? Oh iya, bongkar pasang nih. Tuh. Dia menjelang ini pokoknya nih. 5 sampai 6 Desember. Apa nih? Butulatul Alam lil Khailil Arabiyah. Oh, ini kuda ini. Kuda. Apa namanya? Lomba kuda nih, balap kuda mungkin nih. Ya, tuh. World Arabian Horse Championship. Nih benderanya di atas, masya Allah. Ada Qatar, ada apa tuh, negara-negara Arab semua nih. Saya nggak hafal nih, Turki, Maroko, Tunis, tuh, masya Allah deh. Iya. Al-Khail. Nah, kuda Arab. Karena di Arab tuh kan salah satu yang dikenal adalah kudanya. Ya. Dari zaman dulu pasukan berkuda. Baik, kita U-turn di sini aja. Kita potong kompas, kita balik. Aduh. Ada orang dari belakang, guys. Jadi kita mutar. Di depan aja. Ada gedung-gedungnya.
Tuh, ini roundaboutnya. Kita berjutan di sini. Tuh, sebelah sana adalah gedung-gedung yang tadi kita lewati. Nampak sekali dari sini ya. Tuh, Sheraton. Jadi letter U ini sebenarnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Dek, sedang apakah Dek? Nonton. Oke. Udahan nontonnya. Nih, wih, benderanya nih kayak ingat Piala Dunia aja nih, begini kan nih. Set. Masya Allah, bendera di atas. Kita Kalau jalan, sekarang kita balik pulang Dek. Bisakah kita selesaikan sampai 1 jam? Nanti kita lihat. Jadi yang teringat-ingat saja yang kita omongkan ya sambil jalan-jalan. Jadi buat teman-teman yang akan ke Qatar atau yang ada minat untuk bekerja di Qatar, ya bisa dicari-cari lowongan kerjanya, ya apapun bentuknya, baik yang di oil and gas ataupun di hospitality dan yang lain-lainnya, bisa dicari ya. Apa linknya? Nah, nanti bisa kita cari di link-link yang lain yang tahu. Nah, bisa di googling ya di internet, tanya job in Qatar, nah, mungkin ketemu itu, atau langsung ke apa yang dituju, misalkan kalau di sini kan Qatar Airways ya untuk pesawat itu. Nah, itu untuk masalah penerbangan atau nanti berkaitan dengan di bandaranya atau kargonya ataupun yang lainnya, ya coba aja cari di Qatar Airways-nya. Nah, nanti di situ ketika ada lowongan ya langsung bisa didaftarkan. Kalau kami pribadi ya di Wazarah Auqaf ya sebagai muazin dan imam di sini, sampai sekarang masih belum ada interview lagi untuk untuk muazin dan imam. Kalau dulu biasanya itu adalah ada interview, langsung datang tim dari Kementerian Auqaf yang ada di Qatar ke negara-negara yang dituju ya, ke Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh misalkan. Begitu bentuk rekrutmennya pada tahun-tahun 2000-an ya, 2007 ke atas sedikit. Nah, sekarang nampaknya lebih banyak proses rekrutmen imam dan muazzin itu adalah di sini. Jadi di Qatar. Seleksinya di sini, tesnya di sini. Jadi biasanya teman-teman itu ya atau yang dari negara lain itu, mereka yang sudah stay di sini ya cari visa atau pekerjaan yang lain, kemudian baru dia seleksi di sini ikut. Itu yang biasanya dilakukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita sudah balik
Nah, di sini nampaknya sudah lebih terang nih kalau begini. Jam menunjukkan waktu 8.15 pagi. Ya begini suasananya, ramai lancar ya. Kalau awal-awal dulu ini Masya Allah, ini tempat yang cukup menantang. Kemacetannya agak sulit terurai di sini karena memang modelnya dulu adalah roundabout saja. Ya, artinya jalan lingkar begitu. Bundaran. Tidak pakai lampu merah. Nah, semakin ke sini semakin banyak kendaraan-kendaraan, jadi jalan-jalan kotanya ditata lagi, diperlebar lagi, sehingga sekarang lebih bagus, ada lampu merahnya, jadi lebih diatur ya. Di sebelah kanan saya ada pantainya, dan di sebelah kiri kalau lihat gedung putih di depan itu adalah Diwan Amiri. Diwan Amiri artinya kantornya emir. Kalau ada tamu-tamu dari negara lain, itu ada onta, Dek. Lihat kiri, Dek. Iya. Banyak sekali. Tapi ontanya ke sana ya. Lagi persiapan. Diwan Amiri. Ya. Nah, ini di kanan ini sudah masuk wilayah kornisnya tadi ya, yang sepanjang 7 km itu. Lurus, berputar deh, maksud saya berputar ya. Jalan letter U sampai ke Hotel Sheraton yang tadi kita lalui. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, ini memang kondisinya agak ramai lancar. Ini ada lampu merah jadi agak macet di sini sedikit. Walaupun demikian tetap alhamdulillah masih lancar ya. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kemudian kalau kita berbicara lagi tentang Qatar, ya Qatar ini memang berusaha untuk memadukan ya negara yang Islami tapi tidak tertutup ya, sehingga kalau kita lihat dari berbagai aturan-aturannya ya, itu selalu menjaga dua itu. Islami bagaimana ya, artinya Islami di sini adalah ya berusaha untuk selalu menjaga memperhatikan ya, karena memang negaranya adalah asasnya adalah asas Islam ya, sehingga yang berkaitan dengan masalah ibadah ataupun yang lainnya itu sangat-sangat diperhatikan. Semua masjid itu ya di bawah departemen Auqaf di sini, jadi diatur waktu sholatnya, imam dan muazzinnya dan seterusnya. Tayyib, saya rasa itu dulu jalan-jalan kita
Ini kita sedang berada di lampu merahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.